Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dendi Rawan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Bagaimana pembelajaran selanjutnya? Mari ikuti video ini sampai selesai ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberi kelancaran dan pemahaman saat kita menjalankan belajar ya. Doa mulai. Selesai. Nah adik-adik, apakah semuanya sudah siap dengan catatannya, bukunya, dan pulpennya, dan lainnya? Oke, sebelum mengarah pembelajaran selanjutnya, kakak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Baik, yang pertama itu adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang kedua, melalui berbagai latihan dan dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan penyebut yang berbeda. Nah, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Dan selanjutnya bagi adik-adik, sebelum melangkah pembelajaran selanjutnya, apakah adik-adik sudah pernah belajar mengenai pecahan? Baik, jika sudah, kita akan mengulas kembali atau mengingatnya kembali dengan pembelajaran yang berbeda ya. Oke, jadi sebelum kakak mengarah pembelajaran selanjutnya di sini, apakah ada yang masih ingat apa itu pecahan? Ya, silakan. Baik. Nah, dalam arti luas, pecahan ini memiliki pengertian sebagai bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan penyebut. Ini ya pengertian dari pecahan, yaitu terdapat dua angka sebagai pembilang dan penyebut. Nah, biasanya pembilang itu terletak di atas seperti ini ya. Semisalnya A ini, huruf A merupakan pembilang dari angka, kemudian B ini adalah penyebut. Ya, jadi begini ya cara penulisannya. Pembilang itu di atas, pembilang, dan penyebut terletak di bawah. Nah, ini merupakan pengertian dari bilangan pecahan biasa. Jadi ini tergolong dalam bilangan pecahan biasa ya. Apakah adik-adik pernah menemui pecahan seperti ini? Seperti ini? Ada yang pernah melihat pecahan seperti ini? Ya, ini merupakan pecahan campuran, yang dimana A ini merupakan pembilang, B ini merupakan penyebut, dan C ini merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat. Ya, ini merupakan pecahan campuran yang nanti kita akan pelajari di pagi hari ini ya. Baik, kakak hapus dulu ya. Ya, baik. Sudah papan tulis, sudah kakak hapus. Selanjutnya kita akan mengingat kembali bagaimana sih cara menyederhanakan sebuah bilangan pecahan itu. Nah, jadi kita akan mempelajari pada pagi hari ini bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan biasa dan campuran. Baik, yang pertama adalah bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa, kakak mengambil contoh 2/4. Ada yang masih ingat bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan biasa, yaitu 2/4? Ya, jadi untuk menyederhanakan bilangan pecahan itu caranya mudah sekali, dengan membagi bilangan tersebut dengan angka yang sama. Artinya, jika di bawah di 4 ini dibagi 2, otomatis pembilang dari bilangan pecahan ini yang di atas dibagi 2, atau harus sama pembaginya ya. Ya, jadi
2 bagi 2 sama dengan 1 per 4 bagi 2 sama dengan 2. Ya, jadi ini cara menyederhanakan bilangan pecahan biasa. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan campuran. Seperti ini contohnya. Ya, ini yang kedua ya. Ya, bilangan pecahan campuran yang kedua. Terdapat contoh 2 1/4. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, kalau yang ada yang masih ingat, silahkan dijawab. Kalau masih agak lupa-lupa, di sini kakak akan mengingatkan kembali ya. Jadi cara menyederhanakan dalam bilangan atau pecahan campuran ini, adik-adik bisa melakukannya dengan cara dua bilangan bulat ini dikali dengan 4 atau penyebutnya. Ini dikali 4. Kemudian ditambah dengan pembilangnya yang di atas, ditambah. Berarti ditambah 1. Tambah 1 per penyebutnya adalah 4/4. Jadi hasilnya, oke adik-adik, kita akan melangkah pada halaman selanjutnya, di mana kita akan menjabarkan bilangan pecahan itu dalam bentuk gambar atau gambar terlebih dahulu, kemudian kita jabarkan ke dalam pecahan biasa. Nah, kakak akan menggambarkan suatu kotak. Nah, kotak persegi ini kakak akan bagi 2 ya. Saya gariskan di tengah dengan garis putus-putus. Dan di sisi kanan ini merupakan daerah yang diarsir. Ya, seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, di gambar tersebut ada yang masih ingat bagaimana cara menjabarkannya ke dalam bilangan pecahan biasa? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Ini dijabarkan dalam pecahan biasa itu 1/2. Dan kemudian selanjutnya seperti itu ya. Nah, nanti kita akan membahas berbagai gambar yang diarsir atau yang dibagi, dan kita harus menjabarkannya ke dalam bilangan pecahan biasa. Oke, kakak hapus terlebih dahulu ya. Baik, sepertinya adik-adik sangat semangat sekali ya belajar di pagi hari ini, apalagi matematika ya dengan materi pecahan. Nah, di halaman selanjutnya itu ada beberapa contoh soal mengenai gambar yang sudah kita pelajari tadi, mengenai penjumlahan pecahan biasa. Oke, kakak akan gambarkan terlebih dahulu gambarnya, kemudian adik-adik menjawab, kemudian adik-adik yang akan mencoba berhitung mengenai penjumlahan pecahan biasa. Oke, adik-adik, ini merupakan gambar persegi yang dibagi-bagi ya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai cara penjabaran dari gambar ke dalam bilangan pecahan biasa. Nah, kakak di sini memiliki gambar pada contoh soal ini. Bagaimana adik-adik, ada yang sudah paham mengenai gambar, bagaimana cara menjabarkannya ke dalam bilangan pecahan biasa? Oke? Oke. Nah, di sini terdapat gambar 1. Ini gambar 1 ya. Ini yang diarsir adalah 2 daerah atau 2 kotak. Jadi dijabarkannya dengan, ya betul sekali, 2/3 pada gambar 1 ya. Dan gambar 2 terdapat persegi yang dibagi 2 dan daerah arsirnya hanya ada 1 kotak. Jadi penjabarannya adalah betul sekali seperti contoh gambar sebelumnya ya, 1/2 ditambah 1/2. Nah, untuk penjumlahannya apakah adik-adik sudah bisa cara menghitungnya? Atau bahkan ada yang sudah lupa atau masih ingat? Silakan ya. Jadi di sini kita akan bahas sama-sama mengenai penjumlahan bilangan pecahan biasa. Jadi cara penjumlahannya seperti ini ya.
Ya, 2/3 ditambah 1/2. Ini kan untuk menjumlahkan suatu bilangan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya atau bilangan yang di bawahnya ini. Ya, yang disebut penyebut. Oke, penyebutnya harus kita samakan melalui apa? Mencari KPK bilangan terkecil dari masing-masing penyebut. Oke, kita jabarkan ya. Dari 3 terlebih dahulu. 3 ini bisa 3, 6, 9, 11, dan seterusnya. Ini didapatkan dari kelipatan 3 ya. 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, 9, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini adalah bilangan angka 2. Oke, 2 kita jabarkan. Kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, di sini kita cari angka mana yang sama di kelipatan terkecilnya. Di sini kita lihat bahwasannya angka yang paling sama atau angka yang sama di kelipatan terkecil yaitu angka 6 ya. Angka 6 kita bulatkan di sini. Oke, jadi angka 6 ya, bilangan penyebutnya. Oke. Kakak hapus terlebih dahulu ya. Ini sudah dicatatkan. Oke, kakak hapus. Berapa tadi bilangan penyebutnya? Ya, betul sekali, 6. Nah, kemudian cara selanjutnya ketika sudah mendapatkan penyebut yang sama, 6 per 6, dan di pembilangnya atau angka di atasnya ini kan memiliki angka 2 dan 1. Bagaimana caranya biar angka tersebut ketika penyebutnya sudah ditemukan 3, 2, dan hasilnya 6, yang di atasnya kita harus mengkalikan yang sama dengan penyebutnya itu tadi. Nah, tadi kan ini penyebutnya ada 3. 3 kali berapa yang hasilnya 6? Ya, betul sekali. Ini berarti dikali 2, di atas juga kali 2. Dan yang sebelah kanan 2 kali berapa yang hasilnya 6? Betul sekali, kali 3. Kali 3, di atasnya juga kali 3. Nah, kemudian kita jabarkan. 2 kali 2 sama dengan, betul sekali, 4. Dan ini 1 kali 3 sama dengan, betul, 3. Jadi langsung saja kita tambahkan. Karena penyebutnya sama, kita langsung saja tulis per 6. Kemudian atasnya kita tambah. 4 tambah 3 sama dengan, betul sekali, 7. Jadi hasilnya 7 per 6. Ya, jadi hasil dari contoh soal ini adalah 7 per 6. Begitu ya. Mungkin ini saja contoh yang dapat kakak sampaikan. Nanti kakak akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai penjabaran gambar. Lalu kita harus menjabarkannya ke dalam bilangan pecahan. Seperti itu ya. Kakak hapus terlebih dahulu. Nah, adik-adik, itu tadi merupakan contoh soal penjumlahan terhadap bilangan pecahan biasa. Jadi sistematisnya atau caranya kurang lebih seperti itu tadi ya. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, mencari KPK yang terkecil dari penyebut itu, dan kemudian kita harus mengkalikan pembaginya atau pembilangnya ke dalam bilangan tersebut. Kemudian sama halnya dengan pengurangan pada bilangan pecahan biasa, sama saja caranya ya. Kemudian kita akan mengarah pada bilangan pecahan campuran, bagaimana penjumlahannya dan bagaimana pengurangannya dan sebagainya, kita akan pelajari pagi hari ini ya. Baik, kakak memiliki contoh penjumlahan bilangan campuran seperti ini ya. Contoh 2. Ya, ini merupakan contoh soal yang kedua ya. Kita harus menjabarkan terlebih dahulu. Tadi kan sudah kakak jelaskan mengenai bagaimana menyederhanakan dari bilangan pecahan campuran. Yang pertama, kita akan menyederhanakan 21/3. 21/3 sama dengan 2 kali 3 tambah 1/3 sama dengan
6, 7 ya, 7/3. Jadi ini hasilnya 7/3 ya, 7/3. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, yang kedua 4/1/5. Menyederhanakan ini juga sama, 5 kali 4 tambah 1/5. 5 kali 4 20, 21, 21/5. Seperti ini ya. Jadi hasil sederhananya seperti ini ya. Kita hapus dulu ya. Nah, ini merupakan bilangan, kalau kita sederhanakan pasti menujunya ke bilangan pecahan biasa. Jadi seperti ini ya. Caranya juga sama, kita harus mencari KPK dari penyebutnya, atau cara mudahnya itu kita langsung saja mengalihkan seperti ini ya, dikali 5 kali 3 hasilnya 15. Jadi penyebutnya langsung saja kita kali 15. Ya seperti ini. Jadi 3 kali berapa yang hasilnya 15, yaitu dikali 5. Jadi atasnya juga atau pembilangnya juga dikali 5. 7 kali 5, ada yang hafal dengan perkalian? Ya betul sekali, 35. 35. Kemudian 5 ini kali berapa yang hasilnya 15? Betul sekali, kali 3. Otomatis pembilangannya juga dikali 3. 21 kali 3, ada yang bisa menghitung cara bersusun? Ya betul sekali, 63. 63 ya. Atau enggak kita cek dulu. Seperti ini cara bersusunnya. Ini 3 turun 6, 63 ya. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Penyebutnya sudah sama, 15. 35 ditambah 63. 35 ditambah 63. 8, 9. 98/15. Atau kalian bisa sederhanakan lagi ya. Jadi ini hasilnya. Baik. Jadi seperti itu cara penjumlahan dalam bilangan pecahan campuran. Kakak hapus terlebih dahulu ya. Baiklah adik-adik, itu tadi merupakan pembelajaran kita pagi hari ini, di mana kita yang pertama itu membahas mengenai pengertian bilangan pecahan, kemudian kita mempelajari macam-macam bilangan pecahan itu, ada pecahan biasa dan pecahan campuran dan masih banyak lagi. Dan pada pagi hari ini kita mempelajari mengenai pecahan biasa dan pecahan campuran. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, dan kurang lebihnya kakak mohon maaf. Dan untuk adik-adik di dalam pembelajaran matematika, adik-adik harus rajin untuk mengulang atau belajar sendiri di rumah dengan dibantu orang tua, kakak atau keluarga lainnya atau saudara-saudara, untuk memperkuat ingatan adik-adik mengenai cara mengoperasikan atau menyederhanakan bilangan pecahan itu sendiri. Dan bagi adik-adik, kakak harap adik-adik bisa menjaga kesehatan diri dan lingkungan agar terhindar dari COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.